Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam wal ihsan. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Syahrul Karim, NIM 241110092. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Fikih Munakahat 1 tentang syarat-syarat pernikahan. Sebelum terjun langsung ke pembahasan syarat-syarat pernikahan, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa pernikahan itu adalah salah satu undang-undang Allah. Undang-undang yang harus dipenuhi kita atau yang harus dipenuhi oleh kita sebagai umat muslim. Perintah diwajibkannya nikah itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Saking banyaknya, nikah itu tergantung kondisi dari seseorang tersebut. Bisa itu nikah dikatakan sebagai nikahnya itu dia kalau nikah haram, bisa dikatakan dia itu nikahnya nikah sunnah, dan bisa nikah pun bisa dikatakan wajib. Sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa nikah menurut bahasa adalah al-ijtima, al-ijtima atau ad-dhammu. Apa arti daripada ad-dhammu dan ijtima tersebut? Arti daripada ad-dhammu di situ yakni kumpul. Itu menurut bahasa. Nikah secara bahasa adalah kumpul. Apapun itu yang mengandung unsur kumpul, contoh kalau misalkan ada orang kecelakaan, kumpul orang-orang, menolong. Nah itu kumpulnya orang-orang tersebut bisa dikatakan nikah secara bahasa, secara umum. Akan tetapi yang dimaksud dengan di sini itu pernikahan atau nikah yang menurut istilah, yang mana istilah mengatakan bahwa nikah adalah akdun yatadammanu ibahata wat'in bilabdiin kahin atau tazwijin. Jadi suatu akad yang mengumpulkan laki-laki dan perempuan dibolehkannya wati. Dibolehkannya wati itu ya berhubungan. Berhubungan dengan tujuan untuk tanasul. Tanasul itu gawe gawe keturunan. Itu jadi nikah itu suatu akad yang memperbolehkan dua orang laki-laki melakukan hubungan intim. Tujuannya untuk tanasul, gawe keturunan. Bila diinkahin dengan lapan inkahin atau tazwijin dan lapan tazwij. Itu seputar pengenalan daripada definisi nikah itu tersebut. Jadi nikah itu ada secara bahasa dan nikah itu ada secara istilah. Kemudian syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan, pengertian syarat. Syarat pun ada definisi secara bahasa dan secara istilah. Syarat secara syarat secara bahasa disebutkan dalam kitab Fathul Qorib bahwa syarat secara bahasa atau secara umum itu al-alamah. Apa arti al-alamah? Al-alamah itu adalah ciri atau tanda. Itu menurut bahasa secara umum. Akan tetapi di sini jelaskan bahwa pengertian syarat, syarat ini di sini menurut istilah, yakni menurut Allah dan Rasulnya. Berarti yang dimaksud syarat ini, bukan syarat yang dimaksud secara bahasa. Apa pengertian syarat? Huwa ma yataqawwafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqati. Jadi yang dinamakan dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perbuatan. Sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan. Tetapi syarat ini bukan termasuk ke dalam perbuatan tersebut. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun itu dia harus ada dalam perbuatan tersebut dan dia juga merupakan bagian daripada perbuatan tersebut. Contoh seperti sholat.
Rukun sholat itu salah satunya adalah niat. Nah, niat ini harus ada ketika kita melakukan sholat. Artinya, perbuatan dengan rukun itu harus ada dalam satu ibadah. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat, dia tidak termasuk ke dalam bagiannya, bagian dari perbuatan itu. Melainkan ketika syarat itu harus ada, hanya harus ada di dalam suatu perbuatan itu, tapi bukan bagiannya. Berbeda dengan rukun, gitu. Jadi, ulang, perbedaan antara syarat dengan rukun adalah rukun itu merupakan bagian dari perbuatannya, kalau misalkan syarat itu tidak merupakan bagian daripada perbuatannya. Gitu. Nah, itu seputar rukun. Kalau di bahasa Fathul Qoribnya mah eh, walaisa juz'an minha. Walaisa juz'an minha maksudnya di situ walaisa lan oranana maksudnya mah laisa di situ ke syarat. Walaisa minha walaisa juz'an minha dan syarat itu bukan bagian daripada perbuatan itu. Walakin ruknun juz'un minha. Tetapi kalau misalkan rukun itu merupakan bagian daripada suatu perbuatan itu. Nah, ini berbeda antara syarat dengan rukun. Macam-macam syarat itu ada macam-macam syarat pernikahan itu ada empat. Yang pertama ada syurutus sihah, yang kedua ada syurutul inqad, yang ketiga ada syurutun nafad, yang keempat yaitu syurutul luzum. Nah, setelahnya kita mengenal terhadap yang namanya pengertian syarat itu dan pengertian rukun, antara rukun dan syarat itu harus ada. Tidak boleh hanya ada syarat, rukun tidak boleh, tidak sah. Jadi antara syarat dan rukun itu harus ada dalam satu perbuatan. Baru di situ bisa dikatakan ibadah sah dengan adanya rukun dan syarat. Kalau adanya rukun saja, syarat tidak ada, tidak akan sah suatu ibadah. Karena kenapa? Karena antara syarat dan rukun adalah satu kesatuan yang harus ada dalam suatu perbuatan, khususnya di persoalan ibadah. Gitu. Contoh kalau misalkan sholat. Sholat tidak ada niat, maka tidak akan sah sholatnya. Contoh juga kalau misalkan sholat, dia itu sholat akan tetapi dia itu bukan agama Islam, melainkan Kristen. Syarat daripada orang melaksanakan sholat, kalau ingin diterima sholatnya itu syaratnya harus Islam. Sedangkan dia itu bukan Islam. Apakah diterima sholatnya? Tidak akan. Karena antara syarat dan rukun itu terus ada dalam satu ibadah, dalam satu perbuatan, khususnya persoalan ibadah. Itu intapa syartu intapal masyru. Bila bila syaratnya tiada, maka yang disyaratkan, yang disyaratkan pun akan gugur. Gitu. Mau gimana diterimanya? Wong nggak ada syaratnya kok. Gitu. Orang melaksanakan sholat tapi dia bukan Islam, melainkan Kristen. Gak akan sah. Karena apa? Syarat daripada orang yang melaksanakan sholat itu harus Islam agama. Tidak boleh Kristen. Itu. Yang pertama ada syurutul inqad. Apa syurutul inqad? Syurutul inqad itu simpelnya adalah syarat ketika melakukan akad. Gitu. Yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Simpelnya itu syarat apa? Ketika melakukan akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Ya, tentulah karena emang syarat itu penting dalam satu kesatuan perbuatan khususnya di persoalan ibadah. Nah, syurutul inikot ini atau syarat ketika melakukan akad ini terbagi menjadi tiga bagian. Ada syurutul inikot bagi dua orang yang berakad, ada syurutul inikot bagi perempuan, dan yang terakhir ada syurutul inikot yaitu silwat akad. Silwat akad. Silwat akad. Yang pertama yang merupakan bagian daripada syurutul inikot yaitu ada syarat bagi dua orang yang berakad. Maksudnya apa? Ketika seseorang melakukan yang namanya akad pernikahan,
Nah, syarat bagi dua orang yang berakad itu yang pertama si laki-laki atau calon mempelai laki-lakinya itu harus mampu melaksanakan akad. Maksudnya mampu melaksanakan akad di sini maksudnya apa? Mampu melaksanakan akad itu yakni ketika dia melakukan akad pernikahan, dia mampu berpuasa dengan segenap ilmunya dia yang tentu harus tamiz. Tamiz apa tamiz? Tamiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan antara yang mana akad, antara yang mana itu bukan akad. Kalau misalkan orang yang udah tamiz, mumayyiz, aduh tahu, dia udah tahu, oh ini akad pernikahan berarti harusnya kobil tuh nikah apa kobil tuh nikah haha jawabnya. Dia sudah tahu, jadi mampu untuk melaksanakan akad. Itu si perempuannya tidak boleh di bawah umur. Jadi harus mampu. Jadi harus mampu. Intinya sudah dewasa antara laki-laki maupun perempuan. Yang kedua ada mendengarkan ucapan masing-masing. Nah, mendengar ucapan masing-masing. Jadi syarat bagi dua orang yang berangkat itu yang kedua si dua orang ini mampu melaksanakan akad, yakni secara secara hukum Islam dia ini udah mampu untuk menikah gitu tuh, baik dari segi umur, finansial ataupun dari segi mental ke depannya untuk menghadapi masa depan yang bahagia ataupun tidak bahagia. Yang kedua adalah mendengarkan ucapan masing-masing. Untuk mendengar ucapan masing-masing itu maksudnya ketika kedua orang yang sudah melakukan akad ini sudah sah menjadi suami istri, maka harus ada yang namanya saling menasehat-nasehati. Gitu. Jadi mendengarkan antara satu sama lain. Ucapan si istri didengar oleh suami, dituruti, dan dan omongan suami dituruti oleh istri. Gitu. Yang kedua ada syurutul i'tiqad, yakni syarat bagi perempuan. Syarat bagi perempuan ya, syarat bagi perempuan. Khusus hanya terhadap kepada perempuan. Apa syarat i'tiqad yang khusus hanya kepada perempuan? Pertama ada keperawanannya itu bersifat hakiki. Nah, jadi tentulah ngomong-ngomong perawan ya pasti perempuan gitu. Karena nggak ada yang namanya perempuan perawan gitu tuh ya. Keperempuan keperempuannya itu bersifat hakiki. Nggak ada yang namanya perawan itu bukan perempuan. Jadi keperempuannya bersifat hakiki. Bersifat hakiki di sini ya secara lahiriah dia itu lahir dalam keadaan seorang perempuan. Gitu. Seorang perempuan. Jadi secara hakiki maksud di sini bersifat hakiki ya berarti dia pas ketika dia lahir sampai menikah dia itu perempuan tetap. Kan sekarang banyak zaman-zaman canggih ya teknologi orang bisa yang tadinya laki-laki bisa menjadi perempuan. Yang tadinya perempuan bisa jadi laki-laki. Itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Jadi perempuannya itu harus yang bersifat hakiki. Bukan khunsa muskil. Ya tadi khunsa muskil. Kalau khunsa muskil itu seseorang yang terlahir yang memiliki dua alat kelamin. Kalau misalkan khunsa muskil. Ya, kalau khunsa muskil. Ada khunsa muskil, ada khunsa ghair muskil. Kalau khunsa muskil itu udah sulit. Kita tidak bisa memvonis dia itu laki-laki atau perempuan karena emang dua alat kelaminnya dan dua alat kelaminnya ini kencingnya atau mengeluarkan air seninya itu belum bisa ditetapkan. Jalan mana? Jalannya perempuan atau jalannya laki-laki ini yang keluar. Jadi sulit, belum bisa ditetapkan. Itu yang disebut dengan khunsa muskil. Jadi khunsa muskil itu tidak boleh dinikahkan oleh kita. Kalau misalkan khunsa ghair muskil, gimana? Khunsa ghair muskil sama. Khunsa ghair muskil. Yang mana dia memiliki dua alat kelamin sama sama kayak seperti khunsa muskil, akan tapi dia sudah ditetapkan. Dia itu ketika mengeluarkan air seninya itu melalui jalan laki-laki misalkan ya berarti dia laki-laki. Gitu. Yang kedua ada bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementaranya, tentulah. Jadi syarat akad itu ketika melakukan akad pernikahan, kita harus mencari perempuan yang emang orang lain, bukan yang mahram.
bukan yang semahram sama kita. Contoh, yang semahram kayak adik, kita memiliki adik banyak nih, nikah sama adik atau yang saudara yang lainnya, itu tidak boleh. Karena emang perempuannya yang diharamkan untuk dinikah, baik selamanya maupun sementara. Nah, yang terakhir syurutul inikah yaitu ada syarat sigot akan. Syarat sigot akan. Nah, itu yang pertama ada ucapan ijab kabul terjadi dalam satu majlis. Jadi ya ketika melakukan satu akad, ijab kabulnya itu harus dalam satu kondisi, situasi, atau dalam satu tempat. Contoh kalau misalkan di mana? Kalau misalkan di pelaminan dia melakukan ijab kabul ketika sudah melakukan ijab kabul, kemudian dia ijab kabul kembali di masjid misalkan, di masjid si perempuannya itu pas ketika ngabesan, pas ketika menghantarkan barang-barang yang biasa itu tuh, itu tidak sah, tidak bisa dikatakan ijab kabul yang kedua itu merupakan akad. Itu karena apa? Karena emang udah ada gitu akad yang pertama, dan akad yang pertama itu yang disahkan. Karena emang tadi ucapan ijab kabul terjadi dalam satu majlis. Yang kedua ada kesesuaian antara ijab dan kabul dalam ucapan maupun maksudnya. Jadi ketika kita melakukan akad ya maksudnya antara mulut dan hati itu harus sinkron, sinkron. Yakni kita mengucapkan kabul, ijab kabul dan hati memiliki keinginan bahwa ingin membangun suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus yang ketiga ada ucapan yang tuntas, tidak digantungkan ke masa depan ya. Jelas lah. Ya, jadi ucapannya harus tuntas. Tidak boleh, tidak boleh yang emang disamar-samarkan. Contoh kayak mas kawin tidak boleh disamar-samarkan. Contoh kayak misalkan si perempuannya itu memalsukan namanya atau memalsukan bin-binnya atau putra apa ayahnya itu tidak boleh, gitu ya. Tidak digantungkan ke masa depan. Gitu. Ataupun memang dikontrak misalkan nikahnya gitu, di kontrak kamu aku nikahkan selama 3 bulan misalnya tidak boleh, tidak boleh. Jadi ucapannya itu yang tuntas, yang emang benar-benar dia itu ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua ada syurutus sihah. Syurutus sihah ya simpelnya adalah syarat sahnya menikah gitu. Syarat sahnya menikah. Ada berapa syarat sahnya menikah di sini? Di sini dicantumkan ada 8 syarat sah menikah, yaitu yang pertama perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu sementara atau muakon, muakof, muakof itu tentulah. Ya, jadi bukan perempuan yang haram dinikahi. Banyak perempuan yang haram dinikahi. Contoh, ya seperti mahram kita, itu perempuan yang haram dinikahi. Bibi, misalkan adik kandung, ataupun yang lainnya yang saudara itu termasuk perempuan yang haram dinikahi. Dengan keharaman yang berjangka waktu. Contoh yang berjangka waktu itu seperti mana? Eh, contoh yang keharamannya itu yang berjangka waktu. Misalkan contoh menikah dengan beda agama. Tuh, walaupun emang nantinya bisa gitu tuh kita membawa istri kita ke negara ke agama Islam, tetap itu tuh harus dihindari gitu. Karena emang takutnya khawatir gitu tuh. Kalau misalkan kita nikah dengan beda agama, dia tidak akan nurut kepada kita dan tidak mau gitu tuh. Tidak mau untuk agama kita takut gitu. Jadi tidak boleh lah. Yang tidak boleh yang semahram perempuannya dan tidak boleh yang beda agama. Terus yang kedua itu ada siwat akad yang digunakan berlaku selamanya gitu. Tidak mengandung batasan waktu. Nah, jadi ketika melakukan akad itu harus apa? Sigotnya itu harus digunakan berlakunya itu selamanya, hidup sampai mati. Jadi tidak boleh contoh qabil tu nikahaha wa tazwijaha Fulan bin Fulan bimaharin mazkur bimaharin mazkur salah suna yauman halal. Salah suna yauman berapa sebulan? Nah, berarti saya terima nikah dan kawinnya Fulan dan Fulan, bulan Fulan bin Fulan dengan mahar sekian 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 dalam jangka waktu sebulan. Sah, halan sekarang juga.
Itu tidak boleh. Karena emang pernikahan itu bersifat selamanya, tidak hanya 30 hari gitu. Jadi tidak boleh tuh ya. Jadi ketika melakukan sigot akad itu kobil tuh itu nggak boleh yang namanya dipatok atau dikontrak lah bahasa sekarangnya mah dikontrak itu tidak boleh. Terus yang ketiga adanya saksi ya tentulah syarat daripada pernikahan itu adanya saksi ya minimal dua. Tuh, kalau kalau mau nikahnya itu tanpa saksi, nikahnya di bulan. Jadi boleh tuh ketika kita misalkan di bulan ini bulan, oh ada Apollo yang ke bulan, terus dia sendiri posisinya laki-laki, terus dia menemui seorang perempuan, nikahlah dia di situ. Apakah boleh? Boleh. Menurut siapa itu? Menurut mazhab Imam Daud Ad-Dahiri. Gitu. Cuman ya emang jangan dipakai lah gitu. Jangan dipakai. Karena kenapa? Emang jangan dipakai. Jangan karena bukan termasuk ke dalam mazhabul arba'ah. Bahaya kalau misalkan dipakai bahaya. Dan kalau misalkan dipakai pun taklid misalkan kita ke Imam Zahiri tidak akan sah. Karena apa? Tidak berlaku gitu. Jadi semuanya bertentangan gitu dengan mazhab-mazhab yang empat tadi. Walaupun emang boleh nikah itu cuman dua orang, laki-laki dan perempuan tanpa saksi, tanpa saksi, tanpa wali sah sebenarnya. Menurut siapa? Menurut Imam Ad-Daud Ad-Dahiri. Itu mah hanya khususan ya, khususan kalau misalkan di bulan itu baru boleh. Nah, yang keempat adanya keselarasan atau kerelaan dan keluasan memilih. Ya rela lah, ya harus rela gitu tuh. Kalau misalkan udah ke jenjang akad, dia harus rela. Dianya kaya, ya harus rela. Dianya miskin, ya harus rela. Dan harus mengikhlaskan nanti ketika hidup dengan dia, orang kamu yang memilih kan. Gitu. Ih, saya mah menyesal banget gitu tuh. Nikah sama orang ini, tahu-tahunya dia nggak kaya, miskin. Ah, jangan kayak gitu tuh. Jadi jangan kayak gitu. Harus adanya rasa rela. Terus yang kelima suami istri yang sudah ditentukan. Ya, ya, suami istri yang sudah ditentukan, jelaslah gitu ya. Jadi ketika melakukan akad ya suami dan istri atau orang yang melakukan akadnya ini ya harus sesuai, harus ditentukan gitu tuh. Jangan ini mah nikah dengan saudari misalkan Siti, misalkan saudari Siti, nikahnya mah pas ketika akadnya itu dengan saudari Maimunah misalkan, tuh. Itu gak boleh. Gitu. Jadi harus suami istrinya harus tentukan ketika melakukan akadnya itu. Terus yang keenam ada suami istri atau wali yang tidak melaksanakan ihram. Ya, jadi suami istri mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu tidak sedang melaksanakan ihram. Ya sebenarnya boleh sih, boleh. Boleh gitu loh. Walaupun emang contoh nih kalau misalkan ada orang nikah tapi si laki-lakinya ini sedang melaksanakan ihram misalkan ya, misalkan melaksanakan ihram di mana di Mekah di Mekah mau ihram itu ya haji atau umroh itu boleh sebenarnya boleh menikah gitu dengan syarat diwakilkan dengan orang-orang yang di rumah gitu. Nah, itu enak kan kalau misalkan kita ihram nih misalkan terus nikah nikah misalkan keadaannya lagi ihram diwakilin lah sama saudara kita atau ustadz-ustadz yang lain misalkan diwakilinnya itu untuk ijab kabulnya saja gitu tuh. Untuk ijab kabul eh, pengganti pengganti nikah atau wakil nikah. Wakil nikah itu ya dimaksud si pengantinnya ini nggak ada kan? Nggak ada. Itu boleh digantikan. Cuman hanya digantikan, tapi yang sahnya itu bukan si dia yang menggantikan, akan tapi dia yang ihram. Jadi enak tuh. Pulang ihram ada suami baru, iya ada istri baru. Enak gitu ya. Jadi sebenarnya boleh ya. Boleh. Yang tujuh ada adanya mahar atau adanya mahar ini menurut pandangan Imam Maliki. Ya, adanya mahar itu merupakan syarat pernikahan. 8 ada suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah. Ya, jadi ketika melakukan akad jangan tuh atau laki-laki dan perempuannya itu sedang menderita sakit yang parah banget gitu. Jangan. Yang ketiga ada syurutun nafad. Apa sih syurutun nafad? Syurutun nafad yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi. Ya, jadi sama lah syarat nafad itu yang termasuk syarat-syarat pernikahan yang mana pelengkap daripada syarat inikod dan syarat sehah atau syarat sah. Gitu. Apabila tidak dipenuhi salah satunya menurut Imam Hanafiyah dan Imam Malikiyah, maka nikahnya ditunda mauquf.
Jadi bila tidak ada salah satu daripada syarat pernikahan ini ya ditunda gitu pernikahannya. Tidak akan harus menunggu ada satu saja syarat-syarat yang tadi disebutin. Ada berapa syarat nafas? Syarat nafas itu ada berapa? Yang pertama ada suami dan istri mampu bertindak secara hukum. Akil, balik, dan merdeka. Jadi suami istrinya itu sudah memenuhi standar kualitas hukum Islam gitu tuh. Yang mana ya perempuannya udah merdeka kalau misalkan diambil sahaya oleh tuannya gitu. Terus ya laki-lakinya sudah baligh dan juga memiliki ilmu untuk bekal itu. Yang kedua suaminya harus dewasa, Roshidnya tentu di ya suaminya harus dewasa gitu. Ribet atau kalau misalkan yang nggak dewasa laki-laki ribet gitu. Karena emang laki-laki itu kalau misalkan udah menikah ya menjadi rumah tangga lah. Kepala rumah tangga gitu kepala kepala yang namanya kepala kan pemimpin gitu tuh masa yang namanya pemimpin aja nggak dewasa gitu gimana mau menatar istrinya biar dewasa gitu sedangkan kan laki-lakinya nggak dewasa jadi perempuan ya suaminya wajib harus dewasa kalau misalkan masih kanak-kanak nanti dulu lah gitu nanti dulu gitu. Yang ketiga, wali akrob tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrob masih ada. Wali akrobnya, wali akrob itu wali-wali atau seperti orang tua kita, gitu. Orang tua kita dan saudara-saudara kita yang di rumah itu alangkah baiknya didahului gitu daripada wali yang abad atau yang memang keluarga dari jauh misalnya itu. Terus yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Jadi ya, ya tentu. Jadi terkait tadi, kalau misalkan wakil diwakilin orang yang hendak menikahnya ya tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilkannya. Gitu. Jadi tidak boleh bertentangan di sini maksudnya ya tidak boleh orang lain. Maksudnya harus kerabat kita, kerabat kita. Maksudnya harus kerabat kita dan juga yang tidak bertentangan di sini maksudnya harus soleh juga, tidak boleh fasik. Yang terakhir itu ada syurutul luzum. Syurutul luzum itu apa? Syurutul luzum itu kita katakan saja syarat-syarat yang emang untuk ke depannya ketika seseorang udah menikah yaitu kekekalan, kekal. Rumah tangganya kekal, tangganya langgeng. Jadi bersifat selamanya dan bersifat terus-menerus, itu continue. Tanpa ada yang namanya masalah-masalah seperti perselingkuhan ataupun yang lainnya gitu. Jadi sulutul luzum itu salah satu syarat yang diperlukan untuk membantu, ya, syarat yang untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akan. Ini harus ada nih sulutul luzum karena emang sangat penting gitu. Untuk apa? Untuk rumah tangga kita supaya langgeng dan abadi gitu sampai si mati itulah yang berpisahkan, yang memisahkan. Ada berapa surutul luzum? Surutul luzum itu ada empat. Yang pertama ada wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Nah, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya. Maksudnya tidak hilang kecakapan hukumnya secara logika dia sehat. Secara logika dia sehat. Jadi walinya yang emang kalau misalkan di sini dicontohin seperti gila, berarti orang yang waras itulah yang harus jadikan wali. Orang walinya itu. Misalkan orang tuanya misalkan ya orang tuanya gila, itu tidak boleh tuh dijadikan sebagai wali karena memang tidak memenuhi syarat. Oh, ya, itu. Terus yang kedua antara suami dan istri memenuhi unsur kafaah, kafaah, selaras sepupu. Kalau misalkan santri ke santri gitu, bukan sepupu. Gitu. Kalau misalkan ya pegawai negeri ya ke pegawai negeri gitu. Alangkah baiknya ini Mah, ya, alangkah baiknya kalau misalkan ingin keluarganya itu langgeng, keluarganya itu memiliki eh, rasa kasih sayang yang seperti mawadah warohmah itu ya harus sepupu gitu. Sepupu itu ya selaras, cocok gitu. Contoh kalau misalkan santri nggak santri lagi gitu. Apakah emang tidak boleh nikah santri dengan yang lain? Boleh, cuman alangkah baiknya gitu. Alangkah baiknya ya santri dengan santri lagi. Itu apa? Supaya apa? Supaya rumah tangganya nanti bersifat selamanya langgeng gitu, tanpa adanya
kericuhan dan segala macam masalah-masalah yang terjadi nanti ketika sudah menikah. Terus yang ketiga ada apa? Apabila tidak kafaah, maka disyaratkan maharnya harus mahar misi. Nah, kalau misalkan tidak sekupu nih, misalkan santri dengan preman misalkan, si perempuannya santri, laki-lakinya preman misalkan, nikah. Nah, itu disyaratkan maharnya harus mahar misi. Oh, mahar misi itu mahar yang ditentukan jumlahnya dan sifatnya gitu. Baik dari segi keluarga maupun dari si mempelai perempuannya itu. Gitu. Jadi harus menggunakan mahar misi. Gitu. Yang keempat, terakhir, suaminya tidak boleh memiliki kelainan gitu atau kayak cacat. Cacat di sini contoh seperti ya kelaminnya gitu tidak bangun misalkan. Terus kelaminnya walaupun bangun impoten itu tidak boleh gitu tuh. Jadi mencari laki-laki atau perempuannya itu hal yang harus strong. Keperawanannya masih ada dan keprajakannya masih ada gitu. Jadi biar biar nanti tanasul atau gawai pelantarannya atau memiliki keturunannya itu baik gitu tuh. Kalau misalkan si punya laki-lakinya itu nggak impoten, terus ya bagus, gitu. Terus si perempuannya subur, ya nanti tanasul gitu tuh. Keturunannya juga bakal bagus. Tapi kalau misalkan cacat memiliki kelainan misalkan, itu akan apa namanya akan menderita perempuan kalau misalkan ada laki-laki yang emang nggak berdiri gitu misalkan yang nggak berdiri ke kelaminnya misalkan terus kalaupun berdiri nggak nggak strong gitu impoten gitu nah itu akan menderita siapa menderita si perempuannya itu tidak akan puas gitu tuh ya jadi suaminya disyaratkan harus sehat yang tidak memiliki kelainan dan tidak memiliki penyakit seperti peluh ataupun yang lainnya. Dan perempuannya juga sama, perempuannya juga harus yang perawan gitu, nggak boleh yang emang masih nyana. Kalau bisa gitu, kalau bisa perempuannya itu yang perawan, yang masih perawan gitu, yang masih mulus. Terus janda juga nggak apa-apa gitu. Cuman disyaratkan bagi pemuda itu yang menikah dengan bukan yang janda gitu, akan tapi disyaratkan menikahnya harus dengan yang masih perawan gitu. Nah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri dan bila katanya semuanya benar itu bukan milik saya sendiri. Kepemilikan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha ikhtiar dan sabar. Adapun hasil tergantung Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.